Inquiry apresiatif merupakan suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kooperatif menemukan hal positif pada diri seseorang dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Pendekatan ini memandang subjek manusia dan komunitas sebagai sebuah kekuatan yang dapat mewujudkan banyak hal. Berfokus pada pencarian kekuatan dan inti positif dari komunitas untuk membangun visi yang harus diraih bersama. Sehingga kelemahan, kekurangan dan ketiadaan menjadi tidak relevan. Ia dapat berjalan karena pendekatan ini memperlakukan manusia sebagai manusia. Sehingga dapat dijadikan alat bantu dalam mewujudkan visi dari guru penggerak. Mewujudkan suatu perubahan positif di sekolah tentunya memerlukan manajemen perubahan, karena itu digunakanlah tahapan Bagja. Pendekatan ia meyakini bahwa guru penggerak yang memiliki kekuatan dapat memberikan keberhasilan. Apa itu Bagja? Bagja adalah singkatan yang merupakan langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Dengan Bagja diharapkan dapat mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. 5 tahapan utama yang dijalankan dalam akronim Bagja tersebut adalah 1. Buat pertanyaan utama 2. Ambil pelajaran 3. Gali mimpi bersama 4. Jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan 5. Atur eksekusi. Demonstrasi kontekstual yang saya angkat di modul ini adalah kelas komunikasi bagi anak SD, dengan tujuan mengasah skill komunikasi untuk anak-anak agar semakin bervariasi, tampil lebih percaya diri dan berani serta santun dalam berkomunikasi di depan orang, karena apapun profesinya kelak, anak-anak kita membutuhkan skill komunikasi yang baik, sehingga perlu dilatih sejak dini. 1. Buat pertanyaan. Bagaimana caranya agar anak-anak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik di kelas sehingga anak-anak berani dan percaya diri saat berbicara di depan kelas? 2. Ambil pelajaran. Hal positif dari diri saya adalah saya memiliki ilmu komunikasi dan mampu menerapkan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Banyaknya jumlah murid dalam kelas. Kondisi perbedaan karakter yang ada di dalam kelas perlu diciptakan agar dapat menerima perbedaan. Keterampilan ini nantinya akan menjadi kebutuhan siapapun dan apapun jabatan atau profesi seseorang. Pembiasaan di dalam keluarga berperan penting dalam menentukan kesuksesan anak di masa depan. Melatih komunikasi sejogjanya dimulai sejak dini. Yang terlibat dalam hal positif ini adalah guru, murid dan orang tua. 3. Gali mimpi. Anak-anak mendapatkan hak belajar dari segala materi dan dapat saling belajar antara sesama teman. Sekolah dan guru dapat menjadi lahan dan benih dalam pendidikan dan kebudayaan. Kemungkinan yang terjadi di masa depan adalah anak-anak mampu menjadi seorang pembicara yang hebat. Anak-anak dapat selalu membiasakan karakter santun dalam berkomunikasi sepanjang hayatnya. 4. Jabarkan rencana. Membuat rencana pembelajaran dan pelatihan tentang komunikasi yang baik. Menyampaikan kepada orang tua rencana pembelajaran dan pelatihan tersebut. Membuat pelatihan individual education program pendidikan individu untuk anak-anak. Merencanakan praktik lapangan bagi anak-anak setelah pelatihan. Praktik akan selalu dilakukan di setiap pembelajaran di dalam kelas maupun saat ada kegiatan di sekolah. 5. Atur eksekusi. Yang melakukan adalah siswa, yang memberikan materi adalah guru. Yang akan dilakukan adalah belajar berkomunikasi dengan baik. Bentuk kegiatan adalah pelatihan dan praktik langsung. Kegiatan ini dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Dalam mengukur kemampuan anak dilakukan praktek sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Agar komitmen dan konsisten, keterampilan ini harus selalu diterapkan dalam kesehariannya.